Shalom Jemaat Krispasi, kembali lagi bersama saya Dion untuk info jadwal ibadah selama sepekan. Hari Rabu ada ibadah wanita pukul setengah 5 sore dan ibadah pria pukul setengah 7 malam. Hari Sabtu jam 10 pagi ada ibadah doa puasa. Sore hari kami mengajak kaum muda untuk bergabung dalam ibadah pemuda remaja pukul setengah 5 sore. Jam 6 sore ada ibadah di GBT Ebenezer Ringen 0. Hari Minggu pukul 6 pagi kita bertemu dalam ibadah raya yang pertama. Pukul setengah 9 pagi ada ibadah di GBT Immanuel Pakun. Pukul setengah 5 sore kita bertemu dalam ibadah raya yang kedua. Apabila ada perubahan pengumuman akan disampaikan melalui WhatsApp dan Instagram. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 0331943001 atau rekening persepuluhan di 0338888191 semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Kita sembah satu-satunya Allah yang benar dalam hidup kita, Yesus Kristus namanya. Amin. Tepuk tangan yang lebih keras lagi bagi Allah yang benar. Bersama-sama. Gunung batuku dan kau kota benteng kau akan kuragu. Menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam mengucap Engkau Tuhan yang benar. Yang percaya katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Lebih sungguh lagi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku bersama-sama di hadapan Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidup setiap kami Tuhan. Keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut.
Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita, amin. Bapak Ibu Saudara juga merasakan hal yang sama. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini teduhkan hati kita. Sejenak kita akan diisi oleh firman Tuhan. Biarlah kita menerima dengan hati yang terbuka. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita nikmati pujian ini, renungkan setiap baiknya. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Dari Kita kembali sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. kebaikan Kita kembali berdiri bersama-sama. takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi katakan lebih luas. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di
yakin dan percaya Tuhan, kasih setiamu tidak terbatas dan tertuju pada setiap anak-anakmu pada sore hari ini, yang boleh datang kepadamu Tuhan, berseru dan berharap akan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Ketika segala sesuatunya boleh dijadikan Tuhan, Engkau ada di sana. Dan ketika segala sesuatunya boleh berakhir, Engkau juga menanti kami di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan, ucapan syukur, pujian dan penyembahan kami. Kiranya setiap pujian dan penyembahan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah sore hari ini Tuhan kami membuka hati kami untuk boleh ditaburi kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan kembali menguatkan hati kami Tuhan. Firman-Mu yang akan kembali menghiburkan kehidupan kami Tuhan. Setelah kami jatuh bangun, melewati berbagai masalah di dalam kehidupan kami di dunia ini Tuhan, saatnya kami boleh diperbaharui pada sore hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan, baik kami yang berbicara maupun kami yang mendengar. Semuanya boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sudah berdoa dan mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Baik kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, memang kehidupan kita di dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya setiap masalah, setiap pencobaan-pencobaan yang ada. Tetapi percayalah, pujian kita barusan mengatakan bahwa tidak terbatas sungguh kasih yang diberikan Tuhan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu, percaya? Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada masalah-masalah yang mungkin terasa mudah untuk kita boleh lalui di dalam hidup kita. Melalui pengalaman-pengalaman hidup yang ada, ya, kadang-kadang kita bisa mengatasinya dengan mudah. Tetapi juga kadang-kadang ada masalah-masalah yang kita rasa begitu berat, sehingga kadang-kadang air mata tertumpah. Kadang-kadang kita begitu frustasi, kita begitu stres menghadapinya, sampai seakan-akan kita kehilangan akal. Ini harus diapakan, ya? Kita harus bersikap seperti apa? Kadang-kadang kita menemui sampai jalan buntu atau jalan yang tidak ada solusinya sama sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini saya terpanggil untuk membawakan satu tema, yaitu duri di dalam daging kita. Duri di dalam daging. Waduh, kedengarannya nggak enak ya. Kalau kita membayangkan ada duri, pasti itu tajam, betul? Dan itu begitu keras atau kuat gitu ya, sehingga nggak gampang melengkung atau nggak gampang lunak atau lembek Bapak Ibu. Dan ketika itu menancap sampai ke kulit kita, sampai ke daging kita, aduh rasanya ngilu ya, rasanya ngeri juga. Lebih enak kalau judul ini dibalik Bapak Ibu. Kalau dibalik jadi apa ya? Daging di dalam duri. Wah. Jadi di luarnya duri, di dalamnya ada dagingnya. Apa itu? Duri. Enak ya, Bu ya. Enak. Manis, enak gitu ya. Kalau yang suka seafood ada. Di luarnya duri, di dalamnya ada daging yang enak. Apa? Kepiting. Itu sukaan saya. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang capitnya itu ada duri-durinya, betul ya? Tapi di dalamnya enak, ada dagingnya. Nah,
Nah, kita akan melihat sama-sama di dalam Alkitab kita, apakah duri di dalam daging juga seenak sebaik daging di dalam duri, ya. Di dalam Alkitab sama-sama kita akan melihat ayat kita pada sore hari ini di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Amin. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus ketika dia menyampaikan suratnya kepada orang-orang atau jemaat di dalam Korintus. Dia menyampaikan pengalamannya sendiri, bahwa selama ini ternyata di luar perkiraan banyak orang mungkin, di luar sepengetahuan jemaat yang dilayani, Paulus ternyata ada sesuatu yang mungkin sepertinya disembunyikan dan baru diungkapkan kepada tulisannya kepada jemaat di Korintus ini. Kalau kita nanti akan mempelajari lebih lanjut Bapak Ibu, apa yang dialami, apa yang dipendam oleh Paulus ini sebetulnya sudah berlangsung lama, belasan tahun. Apa itu Bapak Ibu? Seperti yang tadi judul kita atau tema kita sore hari ini, yaitu satu duri di dalam dagingnya. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut apa itu yang dimaksudkan Paulus. Apakah juga sama dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sehari-hari? Apakah juga sama dengan pergumulan-pergumulan kita hari-hari ini mungkin? Di mana ada begitu banyak masalah, ya kita bersyukur pandemi sudah mulai menurun dan berangsur-angsur membaik. Kita berharap dan berdoa semoga semuanya bisa selesai ya Bapak Ibu. Demikian juga dampak-dampak yang lain yang ditimbulkan dari ini semua. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat pertama adalah bahwa duri di dalam daging yang dimaksudkan oleh Paulus, yang pertama adalah seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sama sekali tidak pernah mengirimkan, mengutus, memberikan satu duri itu di dalam daging kita, tidak Bapak Ibu. Tetapi jelas dikatakan di sini seorang utusan iblis dan dengan maksud untuk menggocoh aku. Bapak Ibu sekalian, mungkin kata-kata menggocoh ini tidak lazim ya, tidak umum buat kita, apalagi kita yang di Jawa Timur ya. Saya sedikit membaca apa sebetulnya maksud dari menggocoh ini. Ya, kok aneh ya kata-kata menggocoh. Tetapi kurang lebihnya adalah seperti kepalan tangan, Bapak Ibu. Ya, tangan dikepalkan dan kemudian dipukulkan ke arah seseorang. Itulah arti menggocoh. Bayangkan Bapak Ibu, duri itu seakan-akan seperti kepalan tangan yang kemudian dengan keras dihantamkan atau dipukulkan kepada kehidupan seseorang. Inilah yang dialami oleh Paulus. Dan dia mengatakan bahwa ini sebetulnya bukan kiriman atau kemauan atau kehendak dari Tuhan, tetapi adalah utusan dari iblis untuk menggocoh, untuk menghantam, untuk memukul sedemikian rupa Rasul Paulus. Tetapi semuanya itu diizinkan, ya sekali lagi diizinkan oleh Tuhan, tentu saja dengan maksud-maksud yang baik. Bapak Ibu, salah satunya adalah supaya Paulus bisa meninggalkan atau paling tidak bisa waspada untuk tidak terjatuh di dalam hal-hal yang negatif. Hal yang lain Bapak Ibu, apakah duri di dalam daging itu? Bentuknya seperti apa? Nyata wujudnya seperti apa? Banyak kemudian penafsir-penafsir di dalam Alkitab mengatakan itu adalah semacam penyakit-penyakit tertentu, ya. Tetapi
Kalau kita lihat di ayat yang ke-10 Bapak Ibu, di sini tidak terbatas dengan adanya satu penyakit-penyakit tertentu saja yang mungkin diperkirakan orang banyak penafsir Alkitab diderita oleh Paulus berdasarkan tulisan-tulisannya di kitab-kitab yang lain juga. Tetapi kita melihat di sini di ayat yang 10 mengatakan bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam satu kelemahan, di dalam dua siksaan, di dalam 3 kesukaran, di dalam 4 penganiayaan, 5 kesesakan oleh karena Kristus. Bapak Ibu, itulah yang dimaksudkan sebetulnya dengan duri di dalam daging yang kemudian dihantamkan, dipukulkan sedemikian rupa di dalam kehidupan Paulus. Jadi bukan hanya penyakit-penyakit tertentu yang diperkirakan oleh penafsir-penafsir Alkitab. Ada yang bilang itu adalah sakit mata, semacam glaukoma. Karena Paulus pernah menuliskan di bagian kitab yang lain bahwa dia menuliskan huruf-huruf itu dengan besar. Ya, ada juga yang memperkirakan karena itu kondisi di penjara yang dingin, yang lembab, sehingga ya kadang-kadang banyak orang-orang yang sakit rematik, ya, kejulinu, sendi-sendinya sakit semua, ya. Oke, tetapi kita melihat dengan jelas di sini di ayat yang 10, ada begitu banyak rupanya macam dan jenisnya. Bisa jadi itu memang kelemahan secara fisik, bisa jadi itu adalah suatu siksaan, kesukaran, penganiayaan yang dialami, bahkan kesesakan di dalam hidup. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, apapun jenisnya, apapun rupa dan macamnya, segala macam duri, segala macam pukulan-pukulan yang harus diterima, bukan karena kesalahannya Paulus sendiri, bukan karena dosa-dosanya sendiri. Dia dipenjara bukan karena korupsi, dia dipenjara bukan karena mencuri. Dia mungkin sakit, mungkin ya, kalau menafsirkan mungkin berdasarkan tulisan-tulisan lain di bagian kitab-kitab yang, tapi bukan karena dia kemudian gaya hidupnya tidak sehat ya, atau karena mungkin dia mengkonsumsi hal-hal yang lain yang merugikan kesehatannya secara jasmani, tidak. Tetapi di sini disebutkan dengan jelas oleh karena Kristus. Di dalam bahasa yang lain, demi kepentingan Kristus. Demi atau untuk kepentingan dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu sekalian, sehingga kita mengerti dengan lebih jelas sekarang bahwa yang dimasukkan duri di dalam daging adalah segala macam bentuk, ya, sesuatu hal yang bisa memukul kehidupan kita sedemikian rupa, sebagai suatu pukulan atau hantaman yang keras, digocoh gitu ya, macam-macam rupanya. Bisa jadi itu kelemahan kita secara fisik mungkin, sakit penyakit yang ada, masalah-masalah mungkin di dalam rumah, masalah-masalah di dalam masyarakat, masalah dalam pelayanan, masalah dalam pekerjaan, masalah-masalah apapun itu Bapak. Dan itu kita alami, itu kita rasakan, sebetulnya bukan karena kesalahan kita, tapi demi kita untuk kepentingan Kristus. Ketika kita mulai sungguh-sungguh mengiring Tuhan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan yang ada. Ketika kita mulai belajar untuk melayani Tuhan, mungkin ada begitu banyak kemudian kesulitan-kesulitan yang datang di dalam hidup kita. Ketika kita mulai berkomitmen untuk mungkin menambah jam-jam doa, berkomitmen untuk lebih taat lagi terhadap kebenaran firman Tuhan, mungkin ada begitu banyak tantangan-tantangan, godaan-godaan dari orang-orang mungkin terdekat kita, di lingkungan kita, yang membuat fokus kita jadinya buyar ya, maunya komitmen, nggak taunya lihat kanan kiri, aduh sulit kalau gini komitmen. Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak hal sehingga kita sekarang bisa mencocokkan atau membandingkan dengan masalah-masalah dalam hidup kita. Apakah kita juga mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh Rasul Paulus? Bisa jadi hari-hari ini kita juga mengalami masalah-masalah itu. Bisa jadi kita juga memiliki duri di dalam daging kita. Nah, Bapak Ibu, yang pertama
yang mesti kita tahu adalah mengapa duri di dalam daging ini sekalipun bukan bersumber atau berasal dari Tuhan, tapi dari utusan setan, iblis. Tetapi kenapa diizinkan Tuhan? Diizinkan Tuhan. Tentu saja di dalam batas-batas kedaulatan dan otoritas Tuhan tentunya. Untuk kemudian dipukulkan, dihantamkan sedemikian rupa. Ya, kata-kata menggocol ini rupanya begitu dahsyat ya, tidak seremeh yang mungkin kedengarannya, tapi seperti orang menghantam atau memukul dengan kepalan tangan dalam hidup kita. Baik, yang pertama kita harus tahu tujuannya. Tujuannya bisa kita lihat kembali di 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, yaitu supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Diulangi sekali lagi di bagian terakhir dari ayat yang ke-7 juga, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang manusia biasa, punya daging, punya kulit, punya tulang, punya otak, pikiran, punya perasaan. Tentu saja Rasul Paulus juga punya potensi, punya resiko untuk kemudian juga jatuh di dalam dosa. Sama seperti kita. Ada beberapa teolog-teolog yang pernah memaparkan sebetulnya kelemahan-kelemahan Paulus, ya, dosa-dosa Paulus yang sempat dicatat di dalam Alkitab. Salah satunya dia orang yang ekspresif, ya, tidak sabaran. Kalau menemui Petrus yang menurut dia nggak benar langsung ditegur, ya. Dia juga sering tidak cocok dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, dengan rasul-rasul yang lain, dan itu diutarakan dengan terus terang di dalam surat-suratnya. Ada begitu banyak hal-hal yang lain yang sepertinya memang selama ini kita melihat Paulus menjadi satu patron, ya, banyak orang mengidolakan Paulus selain juga Yohanes, ya. Bahkan ada apa namanya, satu mungkin ya pendapat umum lah yang mengatakan bahwa kalau gereja timur ortodok itu mengidolakan Yohanes katanya, kalau gereja barat mengidolakan Paulus gitu ya, dan Katolik mengidolakan Petrus, seakan-akan ada patron-patron tertentu. Bapak Ibu, tapi kita melihat bahwa semuanya adalah manusia biasa yang punya titik-titik celah-celah lemah yang kalau kita tidak hati-hati bisa saja kita jatuh. Dan salah satu yang betul-betul diwaspadai dan dimaknai Paulus tentang duri di dalam dagingnya adalah supaya dia tidak sombong oleh karena pernyataan yang luar biasa yang pernah dia terima, yang pernah dia alami. Pernyataan apa itu? Di ayat yang kedua, 12 ayat yang kedua, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahui. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, bahkan Paulus sampai tiba di Firdaus dan mendengar kata-kata yang tidak terucapkan. Sesuatu hal yang indah, luar biasa, penuh kemuliaan. Artinya apa? Paulus betul-betul pernah, kalau tidak mendapatkan penglihatan, dia justru betul-betul diangkat rohnya sampai ke surga. Bapak Ibu, kata-kata tingkat yang ketiga bukan berarti surga itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya, tidak. Tetapi ini suatu ungkapan simbolisme bahwa itu adalah satu kesempurnaan, satu keadaan yang betul-betul komplit, suatu keadaan yang betul-betul utuh, bahwa Rasul Paulus pernah mendapatkan penglihatan atau bahkan diangkat, ya, rohnya sampai ke Firdaus, sampai ke surga. Dan itu terjadi 14 tahun yang lalu. Baru kemudian diungkapkan hari itu kepada jemaat yang ada di dalam Korintus, di dalam suratnya. Bapak Ibu sekalian, apa artinya ini?
Artinya bahwa Paulus betul-betul menjaga dirinya untuk tidak sembarangan mengumbar, ya, menceritakan pengalaman rohaninya. Sekalipun itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang akan membuat dia mungkin setara dengan rasul-rasul yang lain, bahkan lebih tinggi. Toh rasul-rasul yang lain mungkin tidak pernah melihat kemuliaan yang sedemikian luar biasa, kecuali mungkin Petrus, Yohanes dan Yakobus yang pernah melihat kemuliaan Tuhan di suatu gunung. Bapak Ibu sekalian, bukankah ini adalah sesuatu hal yang kemudian bisa membawa keuntungan, bahkan reputasi, bahkan prestasi mungkin di bidang pelayanannya Paulus. Ketika Paulus mungkin menceritakan hal itu, kalau itu terjadi pada zaman sekarang, wah, jemaatnya langsung banyak Bapak Ibu. Ya, gerejanya langsung besar, buka cabang di mana-mana penuh. Ya. Bapak Ibu, tetapi apa yang kemudian dipikirkan oleh Paulus? Tidak. Dia justru memaknai pernyataan-pernyataan yang luar biasa ini tidak semata-mata diungkapkan, ya, diceritakan, disaksikan begitu rupa, karena itu bisa saja kalau Paulus tidak mempunyai duri di dalam dagingnya menimbulkan ketinggian hati, menimbulkan rasa sombong di dalam hatinya. Bapak Ibu sekalian, Paulus betul-betul tahu siapa dirinya, apa titik lemahnya, dan bagaimana dia memaknai suatu duri di dalam daging itu supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa-dosa yang memang dia beresiko punya titik-titik lemah di area-area tersebut. Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara tentang kesombongan, ya, saya teringat kepada seorang raja yang pernah menyombongkan diri luar biasa, yang terjadi kisahnya di Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-30. Nama raja itu adalah Belsasar. Daniel 4 ayat yang ke-30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Bagaimana Raja Belsasar, anak penerus dari Nebukadnezar, membanggakan, menyombongkan dirinya sedemikian rupa. Ya, pada saat itu kerajaan Babel adalah yang terbesar setelah berhasil mengalahkan Mesir, mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain yang ada di dalam Timur Tengah, termasuk Israel, Filistin, macam-macam, semua kerajaan tunduk, Asyur, ya. Dan dia adalah yang terbesar. Dia mengakui bahwa dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku. Bapak Ibu sekalian, apa yang kemudian terjadi? Kita sama-sama tahu, Raja Belsasar mendapatkan mimpi dan kemudian diartikan oleh Daniel, dan itu terjadi di dalam kenyataannya. Raja ini kemudian dihukum oleh Tuhan, ya, sedemikian rupa menjadi seseorang yang bahkan lebih rendah derajatnya, setara dengan hewan, karena kesombongannya. Dan setelah dia mengakui kebesaran Tuhan, setelah dia memuji dan menyembah Allah Israel, Allah Yahweh, maka Tuhan memulihkan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, rupa-rupanya ya, kerajaan Babel pernah menjadi kerajaan yang rajanya, ya, sampai kepada semua rakyatnya, hampir semua boleh mengenal Tuhan pada waktu itu. Luar biasa Bapak Ibu. Dan apa yang kita boleh pelajari dari situ Bapak Ibu? Kesombongan yang ditunjukkan oleh Belsasar, yang juga mungkin diwaspadai oleh Paulus, kadang-kadang ini dipraktekkan oleh anak-anak. Saya teringat kepada anak saya yang dulu kita pernah ada rencana untuk mengunjungi saudara di Surabaya. Dan saudara saya di Surabaya juga mempunyai anak-anak yang sepantaran, ya.
Dan kemudian anak saya tiba-tiba ingin memberikan oleh-oleh, ingin memberikan buah tangan ketika kita mengunjungi saudaranya yang sepantaran ya, sebaya di Surabaya. Apa yang dia tunjukkan? Dia bisa membuat satu benda gitu ya, kerajinan dari kertas lipat. Dan menurut dia ini adalah sesuatu yang bagus. Dan karena dia ingin dipuji, ya, namanya anak-anak, dia ingin diakui, dia mau buat dan kemudian dibagikan kepada saudara-saudaranya. Dia menunjukkan kepada saya betapa bagusnya, ya, betapa indahnya itu, dihias sebisanya dia, dan dia memberikan namanya sebagai sang pembuatnya, ya, untuk kemudian, ya, paling tidak dia ada rasa bangga, ada rasa ingin kemudian diakui atau dipuji dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau kemudian hal itu sebetulnya bendanya atau kerajinannya ya tidak bagus-bagus amat di pemandangan saya yang sudah dewasa, di pemandangan orang-orang yang tua. Tetapi bagi dia bisa membuat itu adalah sesuatu yang menurut dia bagus, menurut dia luar biasa. Ini yang seringkali dipraktekkan oleh anak-anak kita, bukan? Ya, padahal sebetulnya biasa saja, nggak terlalu bagus-bagus amat, bahkan banyak yang menceng-menceng, miring-miring gitu ya. Tetapi ya karena kita ingin menyemangati dia, ya kita bilang bagus saja ya, supaya tidak patah semangat lah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang kemudian terjadi di dalam kehidupan rohani kita juga. Seringkali kita kadang-kadang mempunyai rasa sombong atau ingin mendapatkan pujian. Kita ingin ditinggikan sedemikian rupa. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kata sama dengan anak-anak. Sifat-sifat kita, keinginan-keinginan kita sama dengan anak kecil yang kemudian ingin diakui, ya, ingin dipuji, ingin mendapatkan nama yang lebih baik dan seterusnya. Bapak Ibu, duri di dalam daging selain menjaga kita tidak sombong, juga akan kemudian mengingatkan kita untuk kita segera beranjak dari masa kanak-kanak secara rohani menuju kepada kedewasaan rohani. Seperti di 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku bahkan berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Duri di dalam daging mengingatkan kita sekalian untuk kita kemudian ayo move on. Kita nggak boleh terus berpikir, bertindak seperti kanak-kanak. Lebih daripada sekedar menjaga agar kita tidak jatuh di dalam kesombongan, Tuhan menginginkan melalui duri di dalam daging yang diizinkannya, kita beranjak untuk menjadi dewasa secara rohani. Kita tidak lagi berpikiran seperti anak-anak, apapun yang dipikirkan anak-anak. Anak-anak sering mengeluh, anak-anak mungkin sering sambat, nelongso bahkan, atau sering mutung, ya, apapun yang dilakukan anak-anak kita juga harus waspada. Kita mesti beranjak dari sifat kanak-kanak kita. Kita tidak mudah untuk mengeluh. Kita tidak mudah untuk menyerah. Apapun kesulitan-kesulitan, apapun duri-duri yang sedang menggocoh, menghantam, memukul kehidupan kita, kita berusaha untuk meninggalkan sifat kanak-kanak itu dan menuju orang dewasa yang lebih kuat, yang lebih sabar, yang lebih tahan banting, yang tidak manja dan macam-macam. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, itulah tujuan-tujuan mengapa Tuhan mengizinkan duri di dalam daging.
sekalipun itu sesuatu yang gak enak, macam-macam sifatnya, tetapi ada sesuatu di balik itu yang diharapkan Tuhan akan muncul dari hidup kita. Kita tidak menjadi sombong, kita tidak jatuh di dalam dosa-dosa yang mungkin jadi titik-titik lemah kita. Bahkan lebih daripada itu, kita semakin beranjak menuju kepada kedewasaan rohani. Mau Bapak Ibu? Amin. Kita kembali kepada 2 Korintus 12, dan kemudian bagaimana sikap kita menghadapi itu semua. 2 Korintus 12 ayat yang ke-8. Sikap yang pertama adalah, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bapak Ibu sekalian, kata-kata 3 kali ini juga jangan dimaknai dengan Paulus cuma berdoa 3 kali ya. Kalau kita hitung cuma 1, 2, 3, kayaknya ya nggak terlalu banyak ya Paulus untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat duri di dalam daging ini untuk menjaga Paulus supaya tidak meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa yang sudah diterimanya 14 tahun yang lalu. Jadi bukan barusan ini. Artinya apa? Sebetulnya kesulitan-kesulitan yang bahkan diungkapkan Paulus di ayat yang ke-10, ada begitu banyak macamnya, itu sering kali dialami Paulus. Dan saya percaya ketika Paulus sering kali mengalami hal itu, tentu saja dia juga sering kali berdoa, memohon, berseru kepada Tuhan untuk membebaskan dia, supaya duri di dalam daging segala macam hal itu boleh mundur daripadanya. Artinya Bapak-Bapak, ini sekali lagi sama seperti tadi simbolisme angka 3, tingkat ketiga dari sorga, ya, dari Firdaus. Ini menunjukkan satu keutuhan, bagaimana dia sudah berseru sedemikian rupa. Mungkin sudah 10 kali, 20 kali, ratusan kali dia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Ya, dia sudah betul-betul sungguh-sungguh sampai titik darah penghabisannya mungkin. Ya, dia berdoa kepada Tuhan untuk memohon supaya utusan iblis duri di dalam dagingnya itu dicabut oleh Tuhan. Hal itu juga yang terjadi kepada Daniel. Saya teringat di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, ketika Daniel dihadapkan pada satu peraturan, tidak boleh lagi berdoa, memohon, berseru kepada Allah lain kecuali kepada raja. Dan ternyata apa yang dilakukan Daniel? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu sekalian, sikap yang pertama dalam kita menghadapi duri di dalam daging, segala permasalahan, persoalan yang diizinkan oleh Tuhan, karena memang kita sungguh-sungguh mau mengiring Tuhan, mau melayani Tuhan lebih sungguh, adalah ketika kita berseru dan memohon kepada Tuhan. Seringkali ketika orang menghadapi berbagai masalah yang ada duri dalam daging, bukannya dia berseru, memohon, berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi justru lari, bahkan meninggalkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Dia mengira bahwa pengiringannya selama ini, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan memberkati, tapi apa yang terjadi? Kehidupannya kemudian bertambah sulit menghadapi masalah yang ada, dan dia memilih untuk meninggalkan Tuhan. Tapi tidaklah demikian dengan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan mengharapkan yang pertama adalah kita betul-betul mau berseru kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kita, kita mohon dengan sungguh-sungguh. Dan ini adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Coba kita renungkan secara jujur. Ini juga refleksi buat diri saya pribadi atau keluarga saya.
Kapan di saat-saat kita sungguh-sungguh boleh datang berdoa kepada Tuhan? Mungkin ada momen-momen tertentu yang mungkin kita ingat tidak terlalu banyak. Mungkin sejak kita muda sampai sekarang, sejak kita kecil sampai kita remaja sekarang. Coba diingat-ingat, ada enggak momen-momen spesial kita bersama dengan Tuhan? Saya masih ingat Bapak Ibu, ada beberapa momen-momen yang saya tidak lupa, dan itu menjadi sesuatu yang saya ingat-ingat terus. Kapan kira-kira kita betul-betul dekat dengan Tuhan? Kapan kira-kira kita betul-betul memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Justru di saat-saat kita berseru kepada Tuhan atas kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Betul enggak? Justru di saat-saat kita memohon dan berseru atas duri-duri di dalam daging kita, itulah kadang-kadang saat-saat kita justru paling dekat dengan Tuhan. Justru saat-saat kita mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Di saat-saat kehidupan kita biasa, lancar, diberkati, tidak ada masalah apa-apa. Jujur Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak lagi mengalami hubungan yang seperti sedekat pada saat-saat kita meneteskan air mata, mencurahkan isi hati dan pergumulan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya jadi ayah misalnya, dan anak saya seperti itu, maka jujur, ya, saya lebih ingin anak saya memiliki hubungan yang dekat, ya, tiap hari datang, ya, tiap hari pegang tangan saya. Justru momen-momen itu yang kemudian saya rindukan kalau saya jadi ayah. Apakah hati Tuhan juga tidak sama dengan itu Bapak Ibu? Di saat-saat kita berseru, memohon, ya, karena permasalahan, pergumulan duri di dalam daging kita, saya percaya sebetulnya itu saat-saat terbaik di mata Tuhan, sekalipun juga yang kita alami. Kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan betul jamahan Tuhan di saat-saat kita mencurahkan segala isi hati pergumulan kita yang berat di hadapan Tuhan. Bukankah itu adalah sesuatu yang indah Bapak Ibu? Ya, kalau saya jadi ayah, saya ingin anak saya seperti itu. Ya, betul-betul dekat, betul-betul pegang tangan saya. Ya, sekarang masih kecil, jadi sering seperti itu. Nanti kalau beranjak dewasa ya kadang-kadang sulit ya menemukan momen-momen sedekat itu. Ya, baik. Yang kedua Bapak Ibu, sikap seperti apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi duri di dalam daging? 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sekarang. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika Paulus boleh berseru, memohon, dan dikatakan sampai 3 kali, bukan angka 3-nya ya Bapak Ibu, tetapi ini adalah suatu ungkapan bahwa dia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya, ya. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Artinya apa? Artinya Tuhan memilih untuk tidak mengangkat duri di dalam dagingnya Paulus. Tuhan menyuruh, menghendaki Paulus untuk berserah dan menerima keadaan itu. Tapi tentu saja bukan hanya menerima begitu saja, tetapi ada kekuatan yang dari Tuhan yang diberikan kepada Paulus sehingga Paulus cakap untuk menanggungnya. Yaitu, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu, saya tertarik dengan kata-kata sempurna ini.
kalau ini adalah sesuatu yang sempurna yang dari Tuhan, itu adalah yang terbaik yang bisa didapatkan oleh Paulus. Artinya apa? Kalau ada pilihan lain, kalau ada jalan lain, berarti jalan itu bukan jalan yang terbaik. Jalan itu bukan jalan yang sempurna. Karena yang sempurna yang dikehendaki Tuhan, yang terbaik yang bisa Paulus dapatkan adalah ketika dia menerima duri di dalam daging itu, berserah kepada Tuhan, dan menerima kasih karunia Tuhan, sehingga dia cakap untuk menanggungnya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya duri di dalam daging kita, kalau itu memang dikehendaki Tuhan, itu adalah yang terbaik untuk kita. Gak ada yang amin ini ya. Ini kata-kata yang sulit mungkin, ya. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Saya sudah merenungkan ini beberapa hari. Kalau itu adalah duri di dalam daging kita, dan itu diizinkan Tuhan untuk kita alami, katakan sama-sama, itu adalah yang terbaik untuk hidup kita. Kalau ada pilihan untuk menghindari duri di dalam daging itu, atau membuang duri di dalam daging itu, berarti kita sudah tidak lagi memilih yang terbaik. Kita sudah tidak lagi memilih yang sempurna itu. Pilihan yang terbaik, pilihan yang sempurna yang disediakan oleh Tuhan adalah ketika kita juga boleh berserah, menerima dengan kasih karunia apapun itu duri di dalam daging, di dalam kehidupan kita, ya. Seperti halnya di Daniel pasal 3 ayat yang 18 yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika Raja Nebukadnezar membuat perapian yang menyala-nyala dan hendak menghukum mereka bertiga karena mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Mereka berkata sebelumnya di ayat 17 bahwa mereka, kalau Tuhan melepaskan mereka, mereka akan terlepas dari dapur api yang menyala-nyala, dari hukuman yang sudah disiapkan oleh Nebukadnezar. Tetapi ayat yang ke-18, seandainya Tuhan tidak menyelamatkan mereka pun, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, Abednego tahu pasti resikonya adalah kematian yang sangat menyiksa dan mengenaskan, dibakar hidup-hidup di dalam dapur api. Dan Sadrak, Mesak, Abednego juga nggak tahu bahwa Tuhan ini mau melepaskan atau enggak. Dia bakal mati atau tetap hidup. Tuhan tidak memberikan penglihatan, Tuhan tidak memberikan pernyataan mimpi apapun tentang masa depan mereka. Tetapi mereka punya hati yang berserah sesuai dengan kasih karunia yang sudah dilimpahkan kepada mereka oleh Tuhan, menghadapi segala macam masalah, ancaman hidup mereka pada saat itu. Dan mereka memilih untuk boleh menerima, kalaupun tidak ditolong oleh Tuhan, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan. Sikap yang sama ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Paulus ketika menerima sesuatu yang boleh menjadi hantaman, pukulan di dalam hidup mereka pada saat itu. Dan ini adalah sikap terbaik yang bisa mereka dapatkan, sesuatu hal yang sempurna yang datang dari Tuhan, karena mereka menerimanya dengan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, bahkan Paulus membanggakan duri-duri di dalam dagingnya itu. Dia bermegah atas segala macam kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangannya, yang justru ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang anak Tuhan, seorang pelayan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia justru memamerkan, membanggakan, memegahkan segala macam duri-duri di dalam dagingnya itu. Ya, dia tidak lagi berpikiran untuk
berdoa dan memohon kepada Tuhan ya, sampai merengek-rengek, oh, Tuhan tolong buang ini, usir ini ya. Dia dengan rela, dengan suka menerima duri di dalam dagingnya. Bahkan dia bermegah membanggakan itu semua. Bapak Ibu sekalian, mungkin firman Tuhan pada sore hari ini tidak mudah untuk kita terima. Tetapi bukankah itu terjadi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari? Rasanya ada berbagai masalah yang tidak akan pernah selesai dalam waktu singkat. Mungkin juga dalam waktu yang lama. Mungkin juga tidak akan berubah keadaan itu sampai kapanpun. Saya tidak tahu. Tapi mungkin kita mengalami hal-hal itu. Dan kalau kita diizinkan Tuhan mengalami itu bukan karena dosa-dosa kita, tetapi semata-mata karena kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengiring Tuhan, mau melayani Tuhan, mau menjaga integritas kita, mau betul-betul menjaga kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Justru toh kita mengalami hal itu. Ingat Bapak Ibu, simpulan kita pada hari ini, duri di dalam daging bertujuan supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak jatuh dalam hal-hal kelemahan-kelemahan kita, bahkan untuk mendewasakan rohani kita. Dan sikap yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lakukan adalah kita boleh berseru kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, jalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, rasakan hadiratnya, jamahannya. Dan apapun jawaban Tuhan, kita boleh berserah, kalau boleh menerima kasih karunia dan anugerahnya. Bahkan kita boleh bermegah dan bangga akan hal itu. Karena apa? Karena itu adalah yang sempurna yang datang dari Tuhan. Kalau kita tidak milih itu, kita menghindari itu, kita tidak milih yang sempurna. Itu yang terbaik yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Kalau kita tidak melalui itu bukan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan ya. Duri di dalam daging ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan sebelumnya ya. Mungkin lebih enak duri di dalam daging daripada daging di dalam duri. Ya Bapak Ibu, ada yang tahu gambar ini? Gambar ini ada tangan, dua tangan terbuka, dan di situ ada kotak. Biasanya isinya adalah foto kita. Ada tulisannya, hidupku dalam tanganmu Tuhan. Ada yang tahu angkat tangan? Iya, berarti Bapak Ibu sudah tua. Sudah waktunya menikah. Enggak ya? Ya, kalau ada yang belum menikah, enggak ya Bapak Ibu. Ini adalah waktunya kita boleh semakin hidup dewasa di dalam Tuhan. Waktunya kita untuk terus berseru-seru kepada Tuhan, jalin hubungan dengan Tuhan semakin dekat, dan kita boleh berserah, bahkan berbangga atas segala keadaan yang memang dikaruniakan Tuhan untuk setiap kita, ya. Dan ketika kita boleh menerima, berserah, bahkan bermegah atas semuanya itu, Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam tangan Tuhan hidup kita sempurna. Aman Bapak Ibu. Di dalam tangan kasih karunia Tuhan, ketika kita memilih seperti Paulus, memilih menerima, berserah, akan berbangga, bermegah akan hal itu, hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Hidup kita sempurna di dalam tangan Tuhan. Baik Bapak Ibu, itulah renungan kita pada hari ini. Dan setiap kita menyadari bahwa tidak ada kekuatan lain selain di dalam Tuhan. Di dalam tangan kasih karunia Tuhan, kita boleh disanggupkan, dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu tantangan dalam hidup kita. Amin. Kekuatan di hidupku.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, siapa Bapak? Hanya dalam Yesus kekuatan kita. Dia tak pernah tinggalkanku, Hanya satu yang setia menopang kita. setia menopangku, Berseru berharap dalam Yesus. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu sekalian, kenapa hanya kekuatan di dalam Tuhan Yesus? Kenapa hanya di dalam tangan Tuhan Yesus kita boleh dimampukan, kita boleh disanggupkan untuk kita boleh menghadapi duri-duri di dalam daging kita? Kenapa Bapak Ibu? Ingat, karena sebelum duri di dalam daging itu menancap di dalam daging kita, duri itu sudah pernah menancap di kepalanya, di tangan dan di kakinya. Bahkan tombak itu sudah pernah menembus lambung dan perutnya. Sebagai manusia, Tuhan Yesus juga pernah mengalaminya. Dan dia menang di kayu salib. Kasih karunia-Nya sore hari ini mau diberikan buat setiap kita yang juga mau menang atas duri di dalam daging kita masing-masing, yang akan menjadikan kita lebih dewasa, meninggalkan sifat kanak-kanak, lebih indah di pemandangan Tuhan. Tuhan mengharapkan kita senantiasa boleh berseru-seru kepada-Nya, memiliki satu hubungan yang dekat dengannya. Bahkan Tuhan menginginkan kita untuk berserah penuh kepada kasih karunia-Nya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kuatan di hidupku, Tidak ada kekuatan lain Tuhan. ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia yang selalu setia menopang kita. setia menopangku,
hidup kami di tangan Tuhan. Kami tidak akan goyah. Kami tidak akan mundur Tuhan. Bahkan kami akan semakin bermegah di dalam Tuhan. Bahkan di dalam kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan. Kami mau membanggakan itu Tuhan. Karena kami adalah anak-Mu yang boleh berseru-seru dan boleh berserah kepada kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Tuhan, mungkin kesulitan-kesulitan itu sama seperti yang dialami Paulus. Tapi kami percaya itu yang terbaik buat kami. Dan ketika kami belajar untuk menerimanya, kuasa-Mu sempurna atas hidup kami. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Dan itulah yang terbaik yang bisa kami dapatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, kasih karunia-Mu boleh menaungi kami, memenuhi kami, setiap kami yang boleh hadir mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan, kami disanggupkan menghadapi segala macam gejolak yang ada di dalam dunia ini. Sementara kami juga rindu memberikan persembahan Tuhan, tanda syukur kami kepada Tuhan. Engkau yang sudah memelihara kehidupan kami sampai detik hari ini. Dan Engkau yang berjanji akan terus memelihara hidup kami. Ya, setiap persembahan yang bisa kami berikan boleh sungguh-sungguh berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Walaupun kami berada di dalam bermacam kesulitan, tapi Tuhanlah penyelamat, Tuhanlah yang memberi damai dan kekuatan kepada setiap kami. Biarlah duri dalam daging kami maknai sebagai yang terbaik dari Tuhan yang dikerjakan bagi kami semua. Biarlah firman-Mu tinggal diam di dalam hati kami, dan kami mulai mengucap syukur untuk segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami tidak bersungut-sungut dan meninggalkan Tuhan. Justru kami lebih dekat lagi dan lebih cinta kepada Tuhan. Engkau sudah melawat umat-Mu pada sore hari ini yang beribadah baik di gereja maupun di tempat mereka masing-masing. Kami percaya Roh Allah bersama dengan kami, sedang bekerja dan berbicara di dalam setiap hati kami, mengerjakan sesuatu yang baik, sehingga segala apa yang kami alami, kami akan kuat, dan Tuhan memberi kekuatan, tidak melampaui segala sesuatu yang kami tak sanggup. Tuhan sedang mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami yakin, hari-hari Tuhan sudah menolong. Kami percaya hari ke depan tetap Tuhan menolong. Tiang awan, tiang api,
yang menghangatkan dan memberi kekuatan, terus menyertai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah hari ini Tuhan, kami bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu melayang-layang di antara kami dan memberkati setiap kami. Tak pernah sia-sia Tuhan kami datang bertemu dengan Engkau, sebab cahaya firman dan wajah Tuhan akan memberi kemampuan kepada kami untuk terus terang di tengah dunia yang semakin gelap. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Kami bersyukur juga jemaat mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan berikan dalam pelayanan maupun ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kami serahkan Agnes ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tolong Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja juga dalam hidup dan keluarganya. Dan biarlah duri dalam daging boleh dimaknai dengan indah di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kesesakan Tuhan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami murid-murid-Mu siap pergi diutus ke dalam dunia yang penuh dengan onak dan duri ini, untuk pergi melayani Tuhan dan memberitakan kabar sukacita bahwa Allah pegang hidup kami, sehingga dalam kesulitan pun kami boleh tersenyum dan bahagia. Semua itu akan kami sampaikan kepada dunia, supaya mereka percaya kepada Kristus, mengiring Tuhan dan diselamatkan. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hati kita. Tuhan, bekerjalah di dalam hidup kami. Bukan hanya menyadarkan kepada kami akan kesulitan hidup yang harus bergantung kepada Tuhan, namun juga menyadarkan kepada kami untuk kami mencintai Tuhan dan menjadi alat Tuhan yang baik. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi kami dengan kekuatan-Mu yang selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia Tuhan, memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari sorga, berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, mengurapi, memberkatimu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan jemput kita di awan-awan yang perbaik. Terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.